Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dedi Marto Siregar dengan NBI 13118001197 Fakultas Hukum Untak Surabaya. Di sini saya akan membahas perihal Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang perubahan kedua Undang-Undang KPK yang dimana memiliki kekosongan hukum dikarenakan tidak sejalan dengan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan. Nah, di sini saya memiliki dua fakta hukum, yang dimana fakta hukum yang pertama itu DPR telah melanggar aturan dengan menyepakati revisi atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang KPK menjadi usul inisiatif. Nah, pengesahan tersebut melanggar hukum lantaran revisi Undang-Undang KPK tidak termasuk rancangan undang-undang prioritas dalam program legislasi nasional 2019 yang sudah disepakati bersama antara DPR dan pemerintah. Nah, terus selanjutnya fakta hukum yang kedua itu Presiden Republik Indonesia menolak mengeluarkan peraturan pemerintah pengganti undang-undang untuk membatalkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang perubahan kedua Undang-Undang KPK. Nah, dari fakta hukum tersebut dapat dirumuskan proposisi hukum sebagai berikut. Di sini saya memiliki dua proposisi hukum. Yang pertama, Pasal 5 Undang-Undang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan menyebut bahwa undang-undang harus memiliki tujuan yang jelas dan dibentuk oleh lembaga ataupun pejabat pembentuk yang tepat. Nah, undang-undang juga harus sesuai dengan jenis hierarki dan materi muatannya, serta dapat dilaksanakan, memiliki kedayagunaan dan kehasilgunaan dan jelas rumusannya. Undang-undang juga perlu dibuat dengan prinsip keterbukaan dikarenakan sifatnya yang kumulatif. Satu saja dari asas ini dilanggar, maka suatu undang-undang sudah bisa disebut sebagai cacat formil. Terus proposisi yang kedua, Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang perubahan kedua Undang-Undang KPK melanggar asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik. Salah satu kewajiban dalam membentuk undang-undang adalah taat asas pembentukan. Nah, ada 6 asas yang dilanggar, salah satunya revisi Undang-Undang KPK menghasilkan kontradiksi pada pasal-pasalnya sehingga tidak dapat dilaksanakan. Contohnya antara pasal 69D dan 70C Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang perubahan kedua Undang-Undang KPK. Artinya di sini ada dua ketentuan yang saling bertabrakan dan membuat Undang-Undang KPK tidak bisa dilaksanakan karena ada kekosongan hukum yang terjadi di dalam Undang-Undang KPK. Nah, dari kedua proposisi hukum yang saya jelaskan tadi, maka dapat dirumuskan isu hukum sebagai berikut. Nah, apakah Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang perubahan kedua Undang-Undang KPK seperti di pasal 69D dan 70C Undang-Undang KPK telah sesuai dengan hak seperti yang terkandung di dalam pasal 5 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan. Nah, di sini selanjutnya kita membahas mengenai metode pendekatan yang digunakan. Nah, di sini saya menggunakan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual, yang dimana pendekatan perundang-undangan ini dilakukan dengan menelaah semua peraturan perundang-undangan yang bersangkut paut dengan permasalahan isu hukum yang telah dihadapi. Selanjutnya pendekatan konseptual. Nah, pendekatan ini beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang di dalam ilmu hukum. Pendekatan ini menjadi penting sebab pemahaman terhadap pandangan ataupun doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum dapat menjadi pijakan untuk membangun argumentasi hukum ketika menyelesaikan isu hukum yang dihadapi. Terus jenis dan sumber bahan hukum yang digunakan. Di sini penelitian yang dilakukan ialah penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti dan inventarisasi bahan pustaka ataupun data sekunder berupa hukum positif dan literatur yang berhubungan dengan penelitian. Pengumpulan data primer dilakukan melalui wawancara dengan sejumlah ahli hukum. Hal ini dilakukan karena dalam penelitian hukum normatif, data yang diperoleh dari studi kepustakaan saja tidak cukup, sehingga harus dilengkapi dengan studi lapangan ataupun salah satunya melalui wawancara. Terus selanjutnya teknik pengumpulan bahan hukum. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang terdiri atas bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan hukum primer yang diteliti adalah bahan hukum yang terdiri dari Undang-Undang Dasar 1945 dan peraturan perundang-undangan yang lainnya yang pernah dan ataupun masih berlaku di Indonesia. Bahan hukum sekundernya berupa buku-buku, jurnal ilmiah maupun dalam bentuk lainnya yang representatif dan relevan dengan penelitian ini. Terus yang terakhir, teknik analisis bahan hukum. Nah, di sini peneliti menganalisis penelitian ini dengan memberikan suatu penilaian terhadap implementasi pembatalan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang perubahan kedua Undang-Undang KPK secara keseluruhan dikarenakan Undang-Undang KPK tersebut seperti di pasal 69D dan 70C Undang-Undang KPK tidak sejalan dengan pasal 5 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 Peraturan Perundang-undangan. Sekian dari hasil penjelasan saya mengenai Undang-Undang KPK yang memiliki kekosongan hukum dikarenakan tidak sejalan dengan Undang-Undang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Apabila ada salah kata dan kekurangan, saya memohon maaf kepada teman-teman dan terima kasih kepada teman-teman yang sudah menonton video saya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Horas Dihita Sasudena.